Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan latihan soal ujian pengetahuan PPG ya, terutama di bagian kompetensi pedagogik kimia part 2. Oke, jadi di video kali ini juga ada 10 soal yang teman-teman nanti ketika saya bacakan soal bisa di pause kemudian mencoba untuk menjawab, dan nanti saya akan menjelaskan juga kemudian jawabannya apa kira-kira, nanti kita bedah bareng-bareng kayak gitu. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke part 2 soal nomor 11 ya. Bentar. Kita mulai dari ini dulu, latihan soal ujian pedagogik kimia part 2 ya. Yuk, kita mulai dari kompetensi pedagogik. Capaian pembelajarannya: mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Indikator esensialnya: menjelaskan langkah-langkah penyusunan RPP mata pelajaran kimia berdasarkan K13. Soal nomor 11 yaitu guru-guru yang tergabung dalam MGMP mata pelajaran kimia di Kabupaten Sleman sedang membahas tentang format langkah penyusunan RPP yang benar berdasarkan kurikulum 2013. Langkah-langkah tersebut secara berurutan adalah, nah ini penting ya teman-teman, ketika kita membuat perangkat kan pasti kita harus tahu struktur urut-urutannya itu apa aja ya. Menurut teman-teman apa di sini? Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi untuk penulisan RPP penyusunannya itu dimulai dari identitas dulu. Identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar ya KD, kemudian TP tujuan pembelajaran, baru IPK indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi, media pembelajaran, metode, baru langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Ya, ingat-ingat teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Oke. Jangan sampai kebalik-balik ya. Ini untuk kurikulum 2013 ya. Nanti kalau untuk kurikulum Merdeka beda lagi formatannya. Lanjut untuk soal nomor 12. Capaian pembelajarannya: mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, sama dari video sebelumnya ya. Kemudian indikator esensialnya: mampu menjelaskan salah satu isi komponen RPP mata pelajaran kimia berdasarkan kurikulum 2013. Soal nomor 12 saya bacakan. Dalam mengajarkan materi redoks dan elektrokimia ya, agar menarik, guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang fenomena yang berkaitan materi yang akan diajarkan. Kegiatan guru tersebut termasuk dalam kegiatan A. Pemberian acuan, B. Persepsi, C. Motivasi, D. Orientasi, dan E. Pengantar. Jawaban yang tepat adalah apa teman-teman? Kalau untuk mengawali pembelajaran dengan bercerita, otomatis kan di sini maksudnya adalah ke bagian persepsi ya. Jadi memberikan pengantar dulu bagi siswa, kita kaitkan dengan fenomena kegiatan sehari-hari dengan materi yang akan kita ajarkan gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 13. Capaian pembelajarannya: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulate learner pada mata pelajaran kimia. Indikator esensialnya: memilih strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik materi pembelajaran kimia. Soal nomor 13. Setelah melakukan ulangan materi struktur atom, Pak Agus mengetahui hasilnya kurang memuaskan. Dengan memperhatikan karakter materi struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak, maka Pak Agus menetapkan untuk menerapkan metode A. Tanya jawab, B. Kooperatif, C. Diskusi, D. Demonstrasi, E. Penugasan. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, ini kan berarti soal dengan struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak. Nah, konsep yang abstrak itu agar siswa paham kan kita harus memvisualisasikan. Bisa juga dengan mendemonstrasikan dengan menggunakan media atau yang lain untuk memudahkan siswa memahami ya. Jadi di sini Pak Agus harus menggunakan metode apa? Metode demonstrasi. Yang benar ini teman-teman. Oke, yang D. Yuk lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Capaian pembelajarannya sama. Indikator esensialnya: memilih strategi pembelajaran kimia berdasarkan karakteristik peserta didik. Nomor 14.
Pak Dedi hari ini akan mengajar materi laju reaksi dengan menerapkan metode pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat diterapkan Pak Dedi adalah metode A. Tanya jawab, B. Kooperatif, C. Diskusi, D. Demonstrasi, dan E. Penugasan. Kalau ada soal kayak gini kita harus tahu dulu keywordnya ya teman-teman, atau kata kuncinya. Di sini ada karakter peserta didik yang pasif. Nah, pasif kan berarti tidak aktif ya teman-teman. Gimana caranya Pak Dodi itu menerapkan metode pembelajaran untuk mengurangi sikap pasif ini? Jadi yang tepat adalah Pak Dedi harus melakukan metode tanya jawab, biar nanti untuk memancing siswa bekerja secara aktif kayak gitu ya. Lanjut. Capaian pembelajarannya mampu melaksanakan penilaian otentik, holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator esensialnya mampu mengembangkan soal atau tes aspek pengetahuan berdasarkan indikator pembelajaran. Oke, soal nomor 15. Sebelum praktikum penentuan titik didih, maka buati melakukan penjajakan terhadap penguasaan pengetahuan tentang topik praktikum tersebut melalui pretest. Salah satu indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya dari mata praktikum ini adalah peserta didik dapat menggunakan termometer dengan benar untuk menentukan titik didih. Berdasarkan hasil pretest menunjukkan sebagian peserta didik dapat menjawab dengan benar, yaitu memasangkan termometer dengan cara A. Menempelkan ujung raksa di dasar gelas yang berisi larutan, B. Menyandarkan termometer pada mulut gelas yang berisi larutan, C. Digantungkan di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan, D. Dipegang tangan dan ujung raksa tercelup dalam larutan, E. Digantungkan di statif dengan ujung raksa menempel di permukaan larutan. Menurut teman-teman jawabannya benar yang mana? Yang C ya teman-teman. Kenapa yang C? Coba kita perhatikan dulu. Di sini kan Buati ingin melakukan atau mengetes dulu ya siswa ini ya, melakukan pretest kira-kira keterampilannya bagaimana, apakah siswa sudah paham terkait dengan alat-alat yang digunakan kayak gitu. Nah di sini ketika teman-teman atau anak-anak di sini ya memasangkan termometer yang benar ketika mau menentukan titik didih, itu adalah digantungkan di statif dulu. Jadi jangan dipegang pakai tangan. Soalnya kan nanti malah terhitungnya adalah suhu tubuh kita, bukan suhu dari larutan yang mau kita hitung suhunya berapa kayak gitu. Jadi yang benar penggunaan termometer adalah digantungkan di statif dulu ya teman-teman. Biasanya pakai raffia atau pakai karet ya. Kemudian nanti ujung raksanya diusahakan untuk tercelup semuanya dalam larutan. Oke, jadi bukan cuma permukaannya aja, bukan hanya di mulut gelas yang berisi larutan aja, bukan, tetapi tercelup semuanya dalam larutan kayak gitu ya. Ya bukan adalah seperti itu. Lanjut ya. 15 jawabannya C. Lanjut nomor 16. Capaian pembelajarannya sama ya. Indikator esensialnya mampu mengembangkan tes kinerja berdasarkan indikator pembelajaran. Soal nomor 16 yaitu sebelum praktikum titrasi asam basa, Bu Nani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum. Di antara keterampilan berikut yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa adalah, jadi kalau misal penilaian biasanya guru kan menggunakan lembar observasi ya kan. Jadi menyesuaikan apa yang mau dinilai oleh guru, keterampilan apa aja kayak gitu kan biasanya pakai lembar observasi dan ada rubriknya juga. Untuk soal yang ini itu kan pertanyaannya adalah yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa siswa itu yang mana. Coba teman-teman perhatikan yang A, memasang perangkat titrasi. Ini kan sebenarnya malah dihitung ya kan, atau yang diperhatikan guru, oh keterampilan siswa bagaimana, apakah sudah bisa memasang sendiri perangkat titrasi kayak gitu. Kemudian mengisi larutan ke dalam biuret, ini juga benar ya. Membuka keran seirama goyangan labu, ini juga keterampilan siswa. Jadi apakah siswa benar dalam melakukan goyangan labunya kayak gitu ketika melakukan titrasi. Yang D, kerjasama melakukan titrasi apakah termasuk keberhasilan praktikum masing-masing siswa? Kan tidak di sini ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Yang tidak berkaitan itu ya D ya. Kerjasama melakukan titrasi. Kalau yang E gimana? Ketepatan pengambilan larutan titran. Nah ini juga penting malahan. Ini yang harus dinilai guru justru ya. Lanjut nomor 17. Capaian pembelajarannya mampu menggunakan hasil penilaian
Indikator esensial mampu menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Soal nomor 17. Hasil ujian materi redoks dan elektrokimia, sebagian besar anak didik menjawab salah soal yang menanyakan terjadinya korosi pada pagar besi, yaitu soal nomor 7. Berikut ini data hasil ujian dari 30 peserta didik. Jadi ada data, di sini isinya ada jumlah peserta didik, kemudian yang mendapatkan nilai 10 ada 4 orang, nilai 9 ada 6 orang, 8 4 orang, dan seterusnya. Sampai di sini kurang dari 5, ya, nilainya itu ada 8 orang. Nah, jumlah peserta didik yang salah menjawab khusus soal nomor 7 itu ada 1, 2, 4 ya. Di sini 26 ada 17 siswa dari 30 yang menjawab salah pada soal nomor 7. Akhirnya, guru memperbaiki dengan cara menjelaskan kembali bahwa korosi hanya dapat terjadi jika pagar besi tidak dilapisi cat dan A. Kontak langsung dengan O2 di udara, B. Kontak dengan uap air dan O2 di udara, C. Kontak dengan uap air dan N2 di udara, D. Terkena hujan secara terus-menerus, E. Terkena sinar matahari secara langsung. Jawaban yang tepat bahwa korosi itu dapat terjadi jika pagar besi tidak dilapisi cat, dan jawaban yang tepat yang B. Ya, teman-teman. Jadi korosi itu bisa terjadi karena kontak langsung dengan uap air dan oksigen di udara. Jadi tidak hanya oksigen aja ataupun terkena hujan secara terus-menerus. Hujan kan juga ada syaratnya, harus hujan asam. Itu yang untuk mempercepat terjadinya korosi. Kan seperti itu teorinya kan. Jadi jawaban yang tepat yang B. Lanjut. Capaian pembelajaran mampu menggunakan hasil penilaian ya, sama seperti soal sebelumnya. Indikator esensialnya menjelaskan pemanfaatan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Soal nomor 18. Berdasarkan hasil ulangan menunjukkan sebagian besar anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Andang sebagai guru kimia agar dapat mengatasi kesulitan peserta didik adalah memberi A. Penjelasan ulang materi termokimia secara keseluruhan, B. PR berupa soal-soal untuk dikerjakan di rumah, C. Buku sumber untuk dipelajari sendiri peserta didik, D. Sumber soal berbagai tipe beserta pembahasannya, E. Beberapa soal untuk didiskusikan secara berkelompok. Coba perhatikan lagi teman-teman di sini. Poin penting atau kata kuncinya di sini kan peserta didik itu mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal-soal termokimia. Yang mana termokimia itu kan sebenarnya perhitungan kan ya. Jadi problem terbesarnya itu biasanya adalah di perhitungannya. Siswa bingung menerapkan rumusnya, kemudian reaksinya bagaimana dan lain-lain. Seperti itu kendalanya ya ketika belajar termokimia. Nah, tindakan dari Pak Andang ketika siswa mengalami kesulitan yang seperti itu, berarti apa yang dilakukan? Di sini jawaban yang paling tepat adalah Pak Andang harus memberikan penjelasan ulang kembali ya materi termokimia secara keseluruhan. Jadi pada saat itu juga ketika siswa bertanya mengalami kesulitan, berarti nanti sikap dari Pak Andang adalah menjelaskan ulang materi termokimia secara keseluruhan. Pada saat itu juga kayak gitu. Jadi bukan malah Pak Andang memberikan soal lagi kemudian siswa disuruh memberikan atau mengerjakan sendiri, tetapi di sini biar tidak menyebabkan miskonsepsi juga ke depannya. Jadi Pak Andang harus segera mengulang kembali atau ditanyain aja bagian mana materi yang tidak paham atau yang kurang paham materi yang mana. Nanti bisa menjelaskan kembali disertai dengan pembahasan soal, itu bisa yang dilakukan oleh Pak Andang gitu ya. Lanjut ya, soal nomor 19. Capaian pembelajaran mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Indikator esensial, merancang penelitian untuk mengatasi masalah pembelajaran kimia. Nomor 19 soalnya ya. Berdasarkan pengamatan Pak Jimmy terhadap salah satu kelas yang diajarnya, menunjukkan adanya permasalahan yang selalu muncul di kelas tersebut, yaitu partisipasi yang sangat kurang. Oleh karena itu, Pak Jimmy berencana melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Jimmy ingin menerapkan alternatif tindakan yang diharapkan mampu merangsang anak-anak didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai persiapan, Pak Jimmy membuat lembar observasi yang berkaitan dengan partisipasi siswa. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah A. Frekuensi bertanya, B. Kualitas pertanyaan yang diajukan, C. Panjang pendeknya pertanyaan, D. Kualitas sanggahan atau argumentasi, dan E. Usaha menjawab pertanyaan. Udah bisa nangkap teman-teman maksudnya gimana ya?
Jadi di sini Pak Jimmy ingin melakukan PTK untuk memperbaiki kondisi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi tujuan untuk memperbaiki adalah agar anak lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian ikut terlibat atau partisipasinya tadi yang mau ditingkatkan, ya kan? Nah, ketika membuat lembar observasi di sini ya dibutuhkan oleh Pak Jimmy, berarti kan kita harus melihat dulu atau menulis rubriknya kira-kira yang mau kita nilai apa aja ketika bertanya. Berarti kan di sini frekuensi bertanya kan pasti dinilai kan. Kemudian kualitas pertanyaan yang diajukan ini juga menjadi poin. Kira-kira kualitas pertanyaan bagaimana, apakah cuma sekedar menebak atau sekedar mengulang kembali yang disampaikan siswa kayak gitu kan. Kemudian C, panjang pendeknya pertanyaan apakah benar. Nah ini yang tidak termasuk kriteria partisipasi, karena panjang pendeknya pertanyaan kan tidak termasuk dalam kualifikasi ini, kriteria partisipan kan. Yang penting anak mau mengajukan pertanyaan, kemudian apakah berbobot pertanyaannya dan banyaknya pertanyaannya berapa, itu kan menjadi penilaian Pak Jimmy tadi ini ya. Kalau jadi kualitas sanggahan ini juga penting, jadi respon siswa, jadi tidak hanya bertanya tapi juga berargumen atau beropini untuk menjawab pertanyaan dari si penanya. Kemudian usaha menjawab pertanyaan ini juga menjadi penilaian. Berarti jawaban yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah yang C. Lanjutnya soal terakhir, capaian pembelajaran mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Indikator esensial mampu menjelaskan manfaat hasil penelitian untuk memecahkan permasalahan pembelajaran kimia melalui penelitian. Soal nomor 20, setelah mempelajari hasil PTK teman sejawat, Bu Najwa ingin menerapkan pada kelas yang diajarnya dengan memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolahnya. Adapun PTK yang diadaptasi tersebut berjudul Pengaruh Penerapan Problem Posing dalam Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Konsep Mol. Ini harusnya problem solving ini ya, menyelesaikan soal. Bu Najwa menyadari jika peserta didiknya kurang memiliki kemandirian dalam belajar. Oleh karena itu, Bu Najwa hanya akan mengambil metode problem solving ya, lalu digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak-anak. Pada akhir siklus pertama, Bu Najwa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik yang bertujuan untuk A, melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki, B, menganalisis tingkat keberhasilan tindakan yang diterapkan sebagai data, C, menjalin komunikasi positif dengan peserta didik selama PTK dilaksanakan, D, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan yang dilakukan, E, mengembangkan model tindakan yang lain untuk diterapkan di siklus berikutnya. Oke, berarti jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Karena di sini itu Bu Najwa ingin mengadakan ini ya, kata kuncinya adalah refleksi pembelajaran ya. Di siklus 1, kemudian untuk melanjutkan di siklus 2, berarti kan di sini jawabannya tepat yang mana? Jawabannya tepat adalah yang A. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki di siklus berikutnya. Jadi PTK itu kan sebenarnya ada 4 tahapan yang dilalui, dan di tahap terakhir itu adalah harus melakukan yang namanya refleksi atau rencana tindak lanjut yang nanti bisa dilakukan untuk di siklus berikutnya. Kalau misal siklus 1 ada yang masih kurang, perlu diperbaiki, kira-kira hambatannya apa, evaluasinya bagaimana, kurang tepat apa, jadi nanti di siklus berikutnya diperbaiki sehingga nanti untuk mengetahui tingkat peningkatan siswa dalam kemampuan menyelesaikan soal konsep mol itu lebih jelas ya teman-teman, seperti itu. Yaitu soal terakhir ya teman-teman. Gimana teman-teman, ada gambaran terkait dengan bagaimana soal-soal UP ya? Di sini juga kita sambil belajar atau sama-sama belajar juga untuk persiapan ujian UP ya, uji pengetahuan PPG, terutama di Prajabatan 2023. Paling soalnya juga tidak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya, karena kita juga belum dapat kisi-kisi ataupun contoh soalnya ya untuk yang Prajab tahun ini seperti apa, tapi ya nyicil belajar aja seperti itu dulu teman-teman ya, pasti nanti tidak jauh berbeda. Sekian dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi ini baru video untuk kemampuan pedagogik, untuk kemampuan yang profesional, yang khusus soal-soal kimianya belum. Di next video selanjutnya ya teman-teman, ditunggu aja, stay tune. Semoga bermanfaat teman-teman ya untuk para pejuang PPG, terutama PPG kimia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke, sekian teman-teman, saya akhiri ya teman-teman. Semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video teman-teman.